Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih tersisa poin-poin tentang albir yang Allah katakan subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah yang namanya albir, yang namanya kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur atau ke barat. Tetapi yang namanya albir adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, dan yang mengeluarkan hartanya ala hubbihi, yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan dia suka. Artinya, sebagaimana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Memberikan makan dalam keadaan dia suka, bukan karena tidak suka kemudian diberikan, tapi dalam keadaan dia suka, dia cinta pada harta tersebut, dia berikan. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dia lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini sifat albir, atau ini yang dikatakan dengan albir. Selain beriman, percaya kepada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya,
dan juga kepada malaikat-malaikat dan juga nabi-nabinya dan kitab-kitabnya, juga atal mal ala hubbihi, kepada kerabat, pada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang yang meminta-minta, dan kepada mereka-mereka yang masih dalam ikatan perbudakan, dan kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Maka di antara sifat albir selanjutnya, kata Allah, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Dan albir adalah orang-orang yang menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Wassabirin, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, madarat, musibah, dan juga dalam menghadapi pertempuran. Ulaika alladziina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur, yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya dari albir adalah al-mufun, dari kata wafa yang artinya menepati. Wal wafa'u bil ahdi huwa al-ilzamu bi ilzamillah atau ilzamul 'abdi nafsahu. Yang namanya janji adalah seorang diharuskan dengan sesuatu oleh Allah, atau dia mengharuskan dirinya sendiri dengan sesuatu. Itu yang namanya al-ahad. Berarti ahad itu bisa bermakna diharuskan oleh Allah. Maka kalau Allah membuat ahad pada kalian, hendaklah kalian salat, hendaklah kalian puasa, itu juga ahad, itu juga janji. Atau diharuskan oleh dirimu sendiri, saya akan datang jam sekian, itu janji. Atau nazar, kalau aku berhasil, aku akan keluarkan dari hartaku sekian, itu juga ahad. Berarti berapa makna ahad? Pertama, apa yang sudah diikrarkan oleh seorang hamba dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah wajibkan pada mereka. Ketika seseorang berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikrar dengan dua kalimat syahadat mengandung janji. Apa itu yang terkandung dalamnya? Janji untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, janji untuk mengikuti Rasulullah dalam beribadah. Artinya ketika dia menyatakan asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Di dalamnya terkandung janji bahwa kita berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah, dan berjanji untuk beribadah hanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah, wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap janji-janji Allah tepatilah. Dan disebutkan di sini, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan mereka menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji. Ini yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang diikrarkan oleh dirinya sendiri, tidak diwajibkan dalam Quran wala sunnah, tetapi dia wajibkan dirinya dengan alasan-alasan tertentu. Dan ini yang disebut dengan nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang beriman adalah orang yang menepati nazar-nazar mereka, walaupun mengawali nadarnya tidak dianjurkan.
Karena ada hadis yang menyatakan tidaklah nazar itu muncul la yata'atta illa minal bakhil atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah muncul nazar kecuali dari orang bakhil. Tidak muncul, tidak terjadi nazar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kaum muslimin yang saya hormati. Dari sini para ulama menyatakan bahwa nazar itu memulainya makruh, tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah nazar, menepatinya wajib. Kalau sudah nazar, menepatinya wajib. Kenapa ya ta'atta min illa minal bakhil? Kenapa dikatakan la ya ta'atta illa minal bakhil? Karena orang mau bersedekah memberikan syarat. Kalau saya berhasil, saya akan bersedekah. Kalau saya lulus, saya akan berikan pada fuqara'ul masakin. Kalau saya begini, saya akan puasa. Kalau saya begitu, saya akan puasa. Artinya dia mau beribadah puasa, sedekah atau amalan-amalan baik lainnya, tapi dengan syarat. Kalau engkau ya Allah berikan aku ini, aku akan puasa. Itulah nazar. Maka dikatakan la yata'atta illa minal bakhil. Tidak muncul kecuali dari orang yang bakhil. Kalau mau puasa, puasalah. Tidak harus menunggu kalau berhasil. Tidak perlu harus menunggu kalau sudah kaya. Gak perlu menunggu kalau begini, kalau begitu. Ini khonina azakumullah, memulainya. Tetapi kalau sudah bernazar, ya Allah, kalau aku berhasil, aku akan beribadah atau aku akan bersedekah sekian fisabilillah. Aku akan bangun masjid. Aku akan bangun pondok pesantren. Maka hati-hati. Pegang ucapanmu, itu yang namanya nazar, dan engkau akan dituntut kalau engkau tidak tepati. Ketika benar-benar Allah takdirkan keberhasilan, ketika benar-benar Allah berikan apa yang diharapkannya, maka dia harus menunaikan nazarnya. Dan itu sifat orang mukmin, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan ini dakhilun fil ahdi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, termasuk ahad adalah nazar. Yang ketiga, termasuk ahad apa yang diharuskan oleh seseorang pada dirinya untuk orang lain. Inilah yang sering kita kenal dengan janji-janji. Nanti saya akan datang jam 10. Kamu telah mengharuskan dirimu untuk datang jam 10. Tepati janji itu. Saudaramu menunggu jam 10, jam 11, jam 12. Kemana ini orang? Dia janji jam 10 kok gak datang. Ini juga janji. Berarti sudah berapa kita dapatkan yang namanya ahad? Pertama, ahad kepada Allah. Berjanji, berikrar untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, dan berikrar untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan terkandung dalam syahadat setiap muslim. Yang kedua, apa yang dia janjikan untuk Allah kalau ada sesuatu, kalau berhasil sesuatu, kalau dia dapatkan harapan-harapannya. Itu yang disebut apa? Nazar. Yang ketiga, dia haruskan untuk manusia dalam urusan duniawiyah. Nanti saya akan datang, nanti saya akan begini. Walaupun diucapkan insya Allah, tetap janji. Saya akan insya Allah. Maksudnya apa? Saya akan insya Allah. Saya kan kemarin bilangnya insya Allah. Artinya belum tentu begitu. Makna insya Allah itu kamu berjanji, saya akan datang insya Allah. Maka harus datang. Kecuali kalau ada udzur, maka disitulah berguna kalimat insya Allah. Ternyata terhalang, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Ternyata ada sesuatu. Habasani habisil fil, kata pepatah Arab. Aku terhalang oleh yang menghalangi tentara bergajah. Artinya dihalangi oleh Allah SWT. Kalau Allah yang menakdirkan kegagalan, ya sudah, mau diapakan lagi. Dia sudah berusaha untuk berangkat, ternyata macet di jalan. Dia janji jam 10, ternyata bukan hanya macet, mogok mobilnya, dan tidak ada gantinya, dan susah diperbaikinya, ila akhirih. Maka itulah, makanya kita hendaklah berjanji dengan kalimat insya Allah.
Dan termasuk albir kata Allah adalah al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Bukanlah yang namanya albir itu menghadap ke timur atau ke barat. Tetapi yang namanya albir adalah orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka. Janji-janji mereka kepada Allah dalam syariatnya, janji-janji mereka kepada Allah dalam nadar-nadarnya, dan janji-janji mereka kepada manusia, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah membawakan ayat ini dan ayat yang semakna dengan ini, masalah menepati janji, dan beliau berkata termasuk janji kita kepada kafir muahad. Siapa yang mengganggu, membunuh orang kafir muahad, berarti dia melanggar janji yang sudah diikrarkan. Adapun kalau mereka melanggar janji tersebut, maka kita anggap janjinya batal. Sehingga tidaklah membatalkan perjanjian Hudaybiyah kecuali musyrikin sendiri. Tidaklah membatalkan janji antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah kecuali Yahudi sendiri. Kaum muslimin yang saya hormati. Dengan syarat bukan janji-janji yang merubah syariat. Dengan syarat janji-janji yang bukan selama-lamanya. Sekian tahun, 10 tahun, kejahatan senjata sekian tahun begitu. Karena kalau selama-lamanya maka hilang syariat qital, hilang syariat jihad. Karena sudah berjanji selama-lamanya tidak berperang. Nah, terus kalau mereka mengganggu bagaimana? Kalau gini bagaimana? Kalau mereka mulai bagaimana? Ila akhirih. Sehingga tidak merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fadakhala fi dzalik, maka termasuk di dalamnya huququllahi kulliha. Termasuk dalam janji semua hak-hak Allah. Liqaunillahi alzama biha ibadahu waltazamuha, karena Allah sudah mengharuskan kepada hamba-hambanya, dan karena mereka sudah bertekad untuk berpegang dengan agama, maka itu janji. Wa dakhalu tahta ahdatiha, dan itu termasuk di dalam janji. Wa wajaba alaihim ada'uha, maka wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan hak-hak Allah sebagai janji. Wa huququl ibad, dan termasuk di dalamnya adalah hak-hak para hamba. Allati aujabaha Allahu alaihim, yang Allah telah wajibkan atas mereka. Apa itu hak-hak para hamba? Haknya tetangga untuk tidak diganggu. Haknya tamu untuk dihormati. Haknya muslim terhadap muslim lainnya. Sekian perkara disebutkan oleh Nabi. Menjawab salam, tashmitul atish, menjawab bersihnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Demikian pula haknya ketika mereka sakit kita tengok. Begitu pula hak mereka. Ila akhir hadis. Wal huquq allati iltazamaha al-'abdu kal aiman, dan termasuk juga hak-hak manusia yang sudah diharuskan olehmu sendiri, seperti aiman. Aiman itu sumpah. Saya bersumpah akan begini, saya bersumpah akan begitu. Wan nudzur, dan juga nadar-nadar. Kalau saya berhasil saya akan keluarkan sedekah. Kalau saya berhasil saya akan puasa. Kalau saya mendapatkan ini saya akan begitu. Itu nadar-nadar. Wa nahwa dzalik. Maka kalau seorang salatnya Masya Allah menghadap kiblat dengan baik, tetapi janji pada manusia tidak pernah dipedulikan, maka pas ayat ini untuk mereka sebagai teguran keras. Bukanlah yang namanya albir kau menghadap ke sana atau kemari. Yang namanya albir adalah tepati janji. Janji kepada Allah,
janji kepada manusia, janji untuk memberikan hak-hak mereka. Siapa al-muslimun? Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Tidak didolimi dengan ucapannya, tidak didolimi dengan tangannya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang sabar fil ba'sa'i wad-dharra. Disebutkan al-ba'sa adalah al-faqr. Lianna al-faqir yahtaju ila as-sabr min wujuhin katsirah. Karena yang namanya orang miskin, orang yang serba kekurangan, itu membutuhkan kesabaran. Dia berhajat untuk sabar, atau dia harus punya sabar dalam sekian banyak sisinya. Likaunihi yahsul lahu minal alam. Karena orang yang fakir, orang yang miskin mendapati alam, rasa sakit al-qalbiyah di hatinya, wal badaniyah juga sakit di badannya, al-mustamirrah yang terus menerus. Kurang makan sakit, kurang minum juga sakit, kurang pakaian juga sakit, kedinginan dan kepanasan. Kalau di musim dingin dia tidak punya jaket, tidak punya mantel, nggak punya selimut. Demikian pula sebaliknya, ketika dalam keadaan panas dia tidak punya sesuatu untuk mendinginkan badannya. Jangan tanya air conditioner, kipas angin pun nggak punya. Miskin, itu juga sakit. Berarti dia sakit karena lapar, sakit karena haus, sakit karena kepanasan, sakit karena kedinginan, dan sakit karena direndahkan oleh manusia. Maka rasa sakit ini harus dihadapi dengan sabar. Fa inna tana'um al-aghniya bima la yaqdir alaihi ta'allam. Karena ingin bernikmat-nikmat seperti orang-orang kaya, bima la yaqdir alaih, dengan sesuatu yang dia tidak punya, terasa sakit atau tidak terasa sakit? Ada naw' minal alam, tapi qalbiyah. Ada sejenis rasa sakit, tapi di dalam hati. Artinya sesuatu yang ada dalam perasaannya. Enak ya si fulan, enak ya si alam, enak. Bagaimana kita mengatasinya? Sabar, sabar, sabar. Ini sebentar kamu alami. Imma Allah berikan jalan keluar, wa imma engkau matikan dalam keadaan baik. Dan engkau mendapatkan dari Allah SWT dalam jannah segala yang kau inginkan. Hanya perlu kesabaran. Sabar. Tidak lama. Wa in ja'a aw ja'at iyaluhu ta'allam. Kalau dia lapar atau lapar keluarganya juga sakit. Sakit di perutnya karena dia yang lapar. Kalau keluarganya yang kelaparan, bi makan. Bi, aku lapar. Bi, aku haus. Belikin es. Dia tidak bisa beli. Ta'allam atau la ya ta'allam? Terasa sakit atau tidak terasa sakit? Terasa sakit di hati. Ini juga alam. Qalbiyah wal badaniyah. Badannya sakit dan melihat keluarganya kehausan, kelaparan, juga hatinya ikut sakit. Wa in akala ta'aman ghaira muwafiq li hawahu. Ketika makan makanan enggak cocok dengan kesukaannya. Kenapa? Karena miskin. Dia tidak mampu untuk mendapatkan yang dia sukai. Enggak mampu. Enggak mampu untuk mendapatkan apa yang dia ingini, maka terpaksa dia mendapatkan roti kering. Dia makan dalam keadaan dia enggak suka.
Dia paksa supaya terobati laparnya. Hal ta'allam? Naam, ta'allam. Ta'allam dengan hamzah ya, bukan dengan ain. Ta'allam. Dia merasa sakit. Wa in ara aw kad ta'allam. Kalau dia tidak berpakaian atau hampir tidak berpakaian. Karena compang-campingnya pakaian dia. Ta'allam. Dia merasakan sakit juga di hatinya. Malu sama fulan, malu sama alan, malu untuk keluar rumah. Kenapa? Pakaiannya sobek-sobek. Ya. Compang-camping pakaiannya. Hatinya tersakiti juga. Wa in nadhara ila ma baina yadayhi wa ma yatawahhamuhu min al-mustaqbal alladhi yasta'iddu lahu ta'allam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau dia melihat ke depan dan melihat apa yang akan terjadi nanti, besok saya harus makan apa, besok saya akan berikan apa untuk anak saya, besok apa yang akan saya perbuat, besok saya cari rezeki di mana, bagaimana. Ta'allam, sakit lagi. Wa in asabahu al-bard, kalau tertimpa kedinginan, alladzi la yaqdir ala daf'i, yang dia tidak bisa menolaknya karena enggak punya selimut, enggak punya jaket, enggak punya rumah yang pantas sehingga dingin masuk dari semua celah-celahnya. Ta'allam, dia juga sakit. Maka Allah katakan was-sabirina fil ba'sa wad-dharra. Hendaklah sabar. Mau tahu apa yang namanya bir? Yang namanya albir adalah engkau sabar dengan apa yang kau hadapi. Engkau sabar dengan kekurangan-kekurangan yang kau hadapi. Dengan rasa sakit yang ada pada dirimu, hatimu, badanmu. Apakah lapar ataupun haus ataupun sakit hati karena sesuatu, atau perasaan yang sedih, yang tersayat-sayat ketika anaknya tidak memiliki apa yang dimiliki teman-temannya. Mereka punya ini, mereka punya itu. Beliin, mereka punya, kenapa saya nggak punya? Apa tidak sakit orang tua? Tersayat hatinya. Disinilah letaknya sabar. Sabar. Itu albir. Itu yang namanya albir. Kalau dia tahu bahwa kehidupan dunia itu fata morgana, kalau dia tahu bahwa kehidupan dunia itu sementara, maka dia akan bisa sabar. Tetapi kalau dunia ini dianggap segala-galanya, maka dia nggak akan sabar. Dia nggak akan sabar. Dan nggak sabar itu bisa berbentuk dia marah-marah. Bukan marah kepada manusia, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah biarkan saya begini? Astagfirullah. Tidak lagi memuji Allah, tapi menuduh, menyalahkan, berburuk sangka. Na'udzubillah min dzalik. Bentuk lainnya banyak keluh kesah. Selalu mengeluh, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tidak langsung menuduh Allah SWT, tetapi ucapan itu pun menunjukkan kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Bentuk tidak sabar yang lain adalah dia melanggar perintah Allah, terpaksa dia mencuri, merampok, menipu, merampas punya orang lain. Ini juga nggak sabar. Berarti tidak sabar bisa banyak bentuknya. Bisa mengeluh, menggerutu, bisa kemudian na'udzubillah sampai kufur, menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, atau dia melanggar syariat Allah karena tidak sabar, sehingga dia mengambil yang haram. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa kullu hadhihi wa nahwaha masaib, itu semua dan sejenisnya dan semiripnya merupakan musibah. Dan musibah diperintah kita menghadapinya dengan sabar. Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka? As-sabirun. As-sabirun, orang-orang yang sabar.
Kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang berkata kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dia anggap dunia itu sementara dan dia yakin sebentar akan sirna. Kami milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ini sebentar. Terlewat sebentar juga. Terlewat karena jalan keluar yang Allah berikan, atau terlewat karena mati, karena wafat, karena selesai dunia dia. Dua-duanya selesai. Dan ini mesti akan terjadi pada setiap orang. Kalau tidak dari sisi ini, dari sisi itu. Kalau tidak dari sisi yang satu, dari sisi yang lain. Masing-masing akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan uji kalian bisyai', dengan sesuatu. Al-khawf, dari rasa takut, wal ju', wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Wa basyiris sabirin. Tapi dia kaya raya. Musibah apanya? Iya, kaya raya tapi selalu dirundung rasa takut. Tiap malam dia nggak bisa tidur. Mengapa? Karena banyak yang mengganggu. Karena kekayaannya. Banyak yang menginginkan hartanya. Kadang dirampok, dibunuh. Sebagian keluarganya misalnya terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Dari sisi lain, rumahnya orang miskin aman tentram, tidak ada yang masuk pencuri. Mau mencuri apa? Dan yang bisa dicuri. Berarti masing-masing ada ujian. Naam, itulah yang Allah katakan walanabluwannakum bisyai'. Akan kami uji sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, sedikit dari kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan ini dan itu. Tapi Allah katakan wa basyiris sabirin, beritakan berita gembira untuk orang-orang yang sabar, yang kalau ditimpa musibah mereka hanya berkata kami dari Allah, akan kembali pada Allah. Kami dari Allah, lahir dalam keadaan enggak membawa pakaian apapun, tidak membawa harta apapun. Kemudian diberi rezeki oleh Allah, kemudian diambil lagi oleh Allah. Kenapa marah-marah? Kamu lahir gak punya apa-apa, kemudian diberi oleh Allah. Setelah itu Allah takdirkan kehilangan dengan musibah-musibah. Kamu ingat bahwa kami dari Allah, akan kembali pada Allah. Semua dari Allah dan diambil oleh Allah. Tidak berhak protes sedikit pun. Bahkan semestinya kita syukuri. Sekian lama sudah kita rasakan kenikmatan itu. Jangan dilupakan itu. Sekian lama kita merasakan nikmat, dan sampai ketika Allah ambil, saat itulah ujian, kesabaran. Dan juga al-ihtisab, di samping sabar, dan yang kedua ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan di sisi Allah, mengharapkan hisab, mengharapkan hitungan yaumul qiyamah. Raja as-sawab min Allah alaiha, mengharapkan pahala. Apa yang hilang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikhlas menghadapi musibah, rasa sakit, penyakit, kekurangan-kekurangan, atau berbagai macam kejadian-kejadian yang merenggut semua hartanya atau nyawanya atau yang lain, kalau dia hadapi dengan sabar, Allah janjikan pahala. Bahkan tidak ada satu duri pun yang tertusuk atau duri yang menusuk seseorang kecuali ada dosa yang terampuni. Duri kecil tertusuk, akan ada dosa yang terampuni. Apalagi sakit gigi, akan ada yang terampuni kalau sabar dan ihtisab. Sabar dan mengharapkan pahala. Mudah-mudahan ada yang terhapus dosaku ya Allah.
Mudah-mudahan ini sebagai penghapus kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Aku banyak dosa, aku banyak maksiat. Sungguh musibah ini kecil sekali dengan kemaksiatanku yang pernah aku lakukan. Mengharapkan hisab, mengharapkan pahala, mengharapkan sebagai ampunan. Mengharapkan sebagai ampunan terhadap dosa-dosa. Sehingga orang yang menjenguk orang sakit, ingatkan. La ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, ini untuk menghapus dosamu. Nggak mungkin orang yang menjawab, saya nggak punya dosa kok. Sombong sekali dia. Tidak ada manusia yang selamat. Pasti ada ketergelinciran, pasti ada kekeliruan, pasti ada sesuatu dari dia, dari kesalahan-kesalahan. Maka mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosamu. Kalimat itu lebih menghibur bagi orang mukmin daripada semua hadiah yang kau bawa. Semua yang kau bawa sebagai oleh-oleh orang sakit, yang kadang dimakan, kadang sekian banyak tidak dimakan, karena memang tidak boleh, karena masih sakit. Yang paling menghibur adalah kalimat la ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, itu akan menghapuskan dosamu. Terus Fakullu hadhihi wa nahwuha minal masaib yu'mar bis sabr. Semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Sedangkan ad-dharra, kalau tadi al-ba'sa itu kemiskinan. Wad-dharra adalah marad, penyakit. Ala ikhtilafi anwa'ih, dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Apakah penyakit humma, demam, atau quruh, gatal-gatal, atau riyah, penyakit karena angin duduk, angin ini, angin itu. Wa waj'a udhu, atau sakit anggota badannya, kakinya atau tangannya. Hatta baras, sampai sakit gigi. Wal isba', atau sakit jari, jemari. Semuanya harus dihadapi dengan sabar. Harus dihadapi dengan sabar. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap memuji Allah dalam keadaan apapun. Lianna nafas tad'uf wal badan ya'lam. Karena orang sakit itu badannya lemah, badannya sakit, dan dia mendapatkan segala macam kesulitan-kesulitan. Kadang yang biasanya dia bisa bangun sendiri, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kadang dia bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja saat itu. Khususan ma'a tatawuli dzalik, lebih-lebih kalau panjang sakitnya sampai sebulan 2 bulan. Fa innahu yu'mar bis sabr, maka diperintahkan untuk sabar, dan itu termasuk albir. Ihtisaban li thawabillahi ta'ala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar hinal ba's. Hinal ba's dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan perang. Oleh Syekh Sa'di juga dikatakan perang. Ketika menghadapi qital lil a'da, ketika menghadapi musuh. Yang namanya perang harus penuh dengan kesabaran. Karena tidak ada perkara-perkara yang enak di dalamnya. Segala perkaranya susah. Ada rasa takut, rasa gelisah, ada rasa sakit ketika terluka, ada rasa capek ketika menaiki gunung dan menuruni gunung, ada rasa segala macam kesusahan ada di dalamnya. Bahkan kadang lapar karena tidak menemui makanan di jalan, kehabisan bekal. Kadang kehausan karena nggak mendapatkan air. Kadang sekian macam dalam perang fisabilillah, dalam jihad fisabilillah. Maka memerlukan kesabaran ekstra. Maka kata Allah, yang namanya albir adalah sabar. Sabar ketika kamu kekurangan-kekurangan. Sabar ketika kamu mengalami penyakit-penyakit. Sabar ketika kamu menghadapi musuh. Dan termasuk sabar ketika menghadapi musuh, selain yang sudah disebutkan, termasuk di dalamnya adalah sabar untuk tidak mundur. Sabar untuk tidak mundur selangkah pun.
Barang siapa yang berpaling dari perang, kata Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka jahanam. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, terancam dengan ancaman azab. Tentunya kecuali mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'ah, kecuali kalau pindah satu pasukan ke pasukan lain, atau karena strategi perang, berputar, melambung dan sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi yang selain itu karena kesusahan tadi kemudian lari, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam, maka dia menghadapi kemurkaan Allah dan tempatnya dalam neraka jahanam. Maka perlu kesabaran ekstra dalam menghadapi musuh. Ulaika alladziina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur dan merekalah orang-orang yang bertakwa, orang yang punya kesabaran dan orang yang menepati janji-janjinya kepada Allah dan janji-janjinya kepada manusia. Maka inilah orang-orang yang benar-benar al-muttaqin, benar-benar orang yang memiliki albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan intinya menghadap ke sana atau kemari, Baitul Maqdis atau Masjidil Haram, bukan itu intinya. Intinya taati Allah. Kemana disuruh menghadap, menghadaplah ke sana. Kemana diperintahkan, kerjakanlah. Apa yang kamu janjikan kepada Allah, tepatilah. Kalau Allah timpakan musibah-musibah, sadarilah. Itu yang namanya albir. Jangan yang diperhatikan seremonialnya, tetapi intinya malah dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.